panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Puji Tuhan. Oh, giranglah. Happy birthday to you. Yeay, happy birthday! Halo semuanya. Apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu. Senang banget deh Kayla bisa lagi ketemu sama teman-teman semuanya yang ada di rumah. Nah, seperti biasanya ya, Kayla hari ini di depan sini nggak hanya sendirian nih. Kayla ditemenin sama dua teman Kayla, yaitu Kak Andrea dan juga Juro. Halo. Nah, adik-adik, kita hari ini mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita juga nantinya mau dengerin firman Tuhan dan memberikan persembahan. Nah, Kak Ella mau ajak untuk adik-adik bangkit berdiri. Berdiri semuanya ya yang di rumah ya. Kita mau bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengatakan kita yang dibenarkannya oleh karena apa? Oleh karena iman dan oleh karena kasih Tuhan kepada kita. Kita mau angkat pujian, cuit-cuit, pam-pam-pam. Pakai gerakan ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Putar. Ya,
Sambil tetap bangkit berdiri, kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kami lagi kesempatan untuk bisa beribadah walaupun terbatas secara online. Kami mau untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan nantinya mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Kita kan tahu ya, kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan sungguh mengasihi kita. Kita harus senang. Kita harus senang kenapa? Karena kita sudah menjadi anak Tuhan. Tuhan mengajarkan kita buat memuji, buat bersaksi, dan tentu saja mengasihi semuanya ya. Mengasihi mama, papa, kakak, adik, dan juga teman-teman kita. Kalau mau undang teman-teman tetap berdiri. Kita mau angkat pujian, senang-senang menjadi anak Tuhan. Pakai gerakan ya. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Dengan cara gimana ya? Kita scan QR code di sini. Atau anak-anak boleh menitipkan kepada orang tua, papa, mama, atau kakak yang mungkin ke gereja yang lagi onset nih, boleh dititipkan untuk dimasukkan di kantong persembahan gereja. Nah adik-adik begitu ya cara kita memberikan persembahan saat ini. Nah kita mau memberikan persembahan tapi adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali ya. Kita mau memberikan persembahan walaupun adik-adik sambil duduk kita menyadari bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu kuat, Dia perkasa. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Kita mau mengangkat pujian Allahku besar, kuat dan perkasa. Walaupun adik-adik duduk tetap pakai gerakan ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang
memberikan persembahan, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Kita tahu ya adik-adik, kalau burung pipit aja yang gak nanam bisa diberi makan sama Tuhan. Bunga bakung aja ya, yang tidak memintal aja didandani sama Tuhan. Apalagi kita nih, yang anak-anaknya nih, pasti dong Tuhan pelihara, Tuhan kasih, Tuhan berkati. Nah, walaupun ada adik sambil duduk, Kak Ella tetap mau mengajak adik-adik untuk menyanyi burung pipit tidak menanam pakai gerakan ya, walaupun sambil duduk. Kita pujikan burung pipit tidak menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, Siapa? anak-anaknya, Pasti apa? pasti Tuhan berkati. Adik-adik, mari kita satu dalam doa untuk doa firman dan doa persembahan. Mengucap syukur Tuhan, di pagi ini kami boleh hadir, kami boleh memuji Tuhan dan juga memberikan persembahan. Terlebih kami akan mendengarkan firman-Mu, pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu supaya menjadi berkat bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku.
Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan. Kak Diana mau tanya sama anak-anak semua nih yang ada di rumah ya, yang belum bisa mengikuti sekolah minggu onsite. Apakah anak-anak punya banyak mainan yang menyenangkan di rumah? Pasti ada ya. Kalau anak perempuan mungkin punya mainan boneka atau mainan masak-masakan nih. Kalau anak laki-laki biasanya punya mainan apa? Ngoang ya, mobil-mobilan atau main tembak-tembakan gitu ya. Nah, Kak Diana mau tanya lagi, dari semua mainan yang anak-anak punyai, ada nggak mainan yang paling disukai? Pasti ada ya. Nah, misalnya nih, mainan anak-anak yang paling disukai, Kak Diana minta, kira-kira anak-anak akan memberikannya nggak kepada Kak Diana? Wah, pasti ada yang bilang, nggak mau lah Kak Diana, itu kan mainan kesukaanku gitu. Apalagi kalau Kak Diana bilang, anak-anak, Kak Diana mau minta semua mainannya anak-anak, baik yang disukai ataupun mainan yang ada dibelikan papa mama. Pasti anak-anak bilang, ya nggak mau Kak Diana, nanti aku mainan apa? Ini kan mainan yang kusayangi gitu ya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pagi ini Kak Diana akan menceritakan tentang seorang pemuda yang kaya banget. Nah, apa hubungannya ya Kak Diana menanyakan tentang mainan anak-anak yang sangat disukai untuk Kak Diana minta? Nah, nanti kita bisa lihat ya hubungannya. Jadi pemuda yang kaya ini datang mau cari Tuhan Yesus gitu ya. Kira-kira pemuda ini datang cari Tuhan Yesus mau ngapain? Yuk Kak Diana mau ajak anak-anak buka dari Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 27. Bisa minta bantu papa mamanya bagi anak-anak yang masih kelas kecil ya. Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 27. Kak Diana kasih judul hari ini tentang membayar harga. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, di sini diceritakan bahwa ada seorang pemuda yang sangat kaya. Tadi Kak Diana sudah mengatakan itu di awal gitu ya. Pemuda ini nyari Tuhan. Pemuda ini datang menemui Tuhan Yesus. Dia berkata begini, "Guru yang baik, gimana sih caranya saya ini bisa masuk dalam kerajaan surga?" Lalu Tuhan Yesus itu jawab, "Kamu anak muda sudah nggak melakukan perintah-perintahku? Pertama, misalnya jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan menipu, lalu hormati papa mamamu." Kamu sudah nggak melakukan perintah-perintah itu? Seperti 10 perintah Tuhan ya, yang ada ceritanya di perjanjian lama. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pemuda ini bilang, wah, saya dari mulai kecil sampai sekarang berusaha untuk melakukan perintah-perintah itu. Saya taat setiap waktu saya melakukannya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, saat itu Yesus memandang pemuda ini. Memandang, dan dia sebenarnya sangat mengasihi pemuda ini. Bahkan Tuhan Yesus tahu bahwa pemuda ini sangat mencintai harta kekayaannya. Makanya Yesus bilang, kalau kamu mau masuk kerajaan surga, hartamu yang banyak itu kamu berikan nih kepada orang-orang miskin. Setelah itu kamu ikut sama aku, kata Tuhan Yesus. Wah, anak-anak tahu nggak? Pemuda itu diam. Sepertinya dia sedih dan bingung. Kenapa? Karena disuruh oleh Tuhan Yesus membagi-bagikan kekayaannya. Padahal dia sudah berusaha mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Dia sudah berusaha mengumpulkannya. Nah, sama seperti tadi Kak Diana tanya sama anak-anak. Kalau anak-anak punya mainan yang banyak, terutama punya mainan yang sangat disukai, lalu Kak Diana minta. Kira-kira ketika anak-anak mau ngasih kepada Kak Diana, pasti berat ya, pasti sedih ya. Aduh, kalau masa aku ngasih mainan sama Kak Diana, berat untuk melepaskannya. Sama dengan pemuda ini, dia berat. Akhirnya anak-anak yang dikasih Tuhan, pemuda ini pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Wah, kok jadinya pergi meninggalkan Tuhan Yesus? Rupanya pemuda ini berat untuk melepaskan dan membagikan harta kekayaannya.
pada saat itu Yesus menghampiri para muridnya. Yesus itu bilang gini, anak-anak yang dikasih Tuhan, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Anak-anak tahu nggak jarum? Jarum kan lubangnya sangat kecil ya. Tapi ternyata yang dimaksud oleh Yesus tentang lubang jarum ini bukan jarum jahit yang biasanya mama pakai untuk jahit kalau baju kita sobek gitu ya. Nah, ternyata lubang jarum ini pada zaman Tuhan Yesus gitu ya, di kota Yerusalem itu ada gerbang. Ya. Nah, ternyata ada gerbang yang besar, lalu ada semacam pintu darurat yang modelnya tuh lorongnya tuh memanjang gitu ya. Di bagian atasnya tuh melengkung seperti lubang jarum. Nah, biasanya gerbang tadi yang besar itu namanya gerbang utama, itu ditutup kalau sore hari gitu ya. Nah, ketika ditutup sore hari, maka menjelang malam pintu darurat yang model lubang jarum ini akan digunakan. Untuk apa? Untuk keluar masuk orang-orang yang pulangnya malam hari. Nah, biasanya pintu darurat tadi yang model lubang jarum itu selalu dijaga oleh 2 pengawal. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kalau misalnya ada orang yang pulangnya malam nih dengan menggunakan alat transportasinya unta gitu ya, maka orang tersebut sebelum memasuki pintu model lubang jarum tadi ya, dia itu akan menurunkan barang-barangnya dari unta yang tinggi. Kan unta tuh tinggi ya, ada punuknya ya. Nah, dia turunkan barang-barangnya, lalu orang tersebut menuntun unta. Karena pintunya lebih kecil dari unta yang tinggi, unta itu akan berlutut dan seperti berjalan merangkak melalui pintu tadi gitu ya. Jadi pintu itu kecil, unta itu masuk sambil merunduk ya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, apa sih artinya ini? Yesus bilang kalimat lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Ternyata anak-anak yang dikasih Tuhan, Yesus mau mengatakan bahwa tanpa Tuhan, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin gitu ya, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tanpa Tuhan tidak mungkin siapapun bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, pemuda tadi gitu ya, kaya, dia taat melakukan perintah-perintah yang tadi Tuhan katakan, tapi ternyata hatinya betul-betul tertuju pada harta kekayaan, sampai dia tidak rela membagikan, sampai dia tidak rela untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak yang dikasih Tuhan, tadi di awal Kak Diana menanyakan tentang mainan anak-anak yang banyak dan mainan yang sangat menyenangkan. Apapun jenis mainan yang menyenangkan atau mungkin mainan yang sangat anak-anak sayangi, ingat, tidak ada yang jauh lebih berharga daripada Yesus yang hadir dalam hidup kita. Anak-anak boleh mencintai mainannya, menghargai mainannya. Anak-anak boleh begitu ya, menyayangi mainannya, tapi jangan sampai lupa untuk menyayangi Tuhan juga, mencintai Tuhan juga. Ingat, Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang harus jadi yang terutama dalam hidup anak-anak. Contoh sederhananya nih anak-anak ya, misalnya hari Minggu kita bangun, mungkin anak-anak belum bisa datang nih ke gereja gitu ya. Kan biasanya kalau bangun tidur, habis makan mungkin lihat mainan atau mungkin lihat film anak-anak yang bagus. Anak-anak merasa, aku main dulu deh, apalagi ada mainan kesayanganku gitu ya. Padahal pagi itu harusnya anak-anak mandi, siapkan diri untuk ikut sekolah minggu. Nah, kalau disuruh milih nih, main dengan mainan yang sangat menyenangkan atau ikut sekolah minggu dulu nih, ya pasti sulit ya. Kak Diana berharap anak-anak tetap memberikan waktunya dulu buat Tuhan, sekolah minggu, memuji Tuhan, baca Alkitab sungguh-sungguh, dengar firman Tuhan. Setelah itu mau bermain gak apa-apa, tapi ingat, anak-anak
anak-anak mau Kak Diana ajak untuk ikut Tuhan dan sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Ada harga yang harus dibayar. Apa itu Kak Diana? Ya, meninggalkan kesenangan-kesenangan anak-anak yang tadi harusnya bermain tapi memprioritaskan untuk beribadah, ya. Dengan pertolongan Tuhan, anak-anak pasti akan dimampukan. Karena itu, anak-anak selalulah utamakan Tuhan, ya, lebih dari segala-galanya. Yuk, Kak Diana mau ajak anak-anak bersama papa mama yang mungkin mendampingi untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada saat ini kami boleh diingatkan untuk kami betul-betul mencintai Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, mencintai dan mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin sampai hari ini masih belum bisa datang ke gereja secara onsite. Tuhan tetap memberkati mereka, Tuhan tetap memberikan kesetiaan kepada mereka, Tuhan tetap memimpin dan memberkati papa mama untuk boleh setiap minggunya mendampingi anak-anaknya untuk bertumbuh hanya di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang setia melayani, baik mereka yang sudah melayani secara onsite maupun melayani secara online. Tuhan memimpin dan memberkati selalu. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan boleh memimpin, memberkati dan mencurahkan berkat-berkat-Nya bagi kehidupan anak-anak sekolah minggu GKI Emmaus dan juga bagi kehidupan papa mamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini teman-teman kalian sedang mengikuti ibadah intergenerasi di gereja GKI Emmaus, ya. Nah, Kak Diana berharap ya anak-anak juga bisa mengikuti kembali ibadah umum, ibadah intergenerasi bersama papa mamanya di jam 9. Nah, Kak Diana juga sekalian nih mau mengingatkan anak-anak ya. Bagi anak-anak yang sudah bisa mengikuti sekolah minggu onsite, minggu yang akan datang ya, Kak Diana tunggu loh semuanya untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara onsite ya. Seperti itu saja anak-anak ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.